Salam jumpa kembali di channel Ketut Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang penjumlahan vektor secara analitis. Selanjutnya tetap dukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Berjumpa kembali di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari materi vektor, yaitu terkait dengan cara penjumlahan vektor dengan metode analitik. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti video ini. Baik, jadi kita akan pertama mengenali penjumlahan vektor dengan metode secara analitik. Ya, secara analitik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama nanti kita akan menggunakan konsep penguraian vektor. Penguraian vektor. Nah, kemudian baru nanti kita akan jumlahkan. Nah, bagaimana cara penguraian vektor itu? Bahwa sebuah vektor itu nanti dapat kita uraikan menjadi komponen-komponennya. Misalnya ada sebuah vektor itu berada pada sumbu X dan Y. Itu misalnya ini adalah vektornya yang kita sebut F. Nah, untuk menguraikan vektor ini, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita uraikan terhadap sumbu X, kemudian baru terhadap sumbu Y. Nah, misalnya vektor ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, langkahnya yang pertama, cara menguraikannya kita tarik garis lurus ke sini, ke sumbu X. Nanti di sumbu X ini kita akan ketemu komponen vektor F ke arah sumbu X yang nanti kita sebut dengan Fx. Jadi inilah komponen vektor F ke arah sumbu X. Jadi kalau kita sebutkan namanya ya, itu adalah komponen vektor F ke sumbu X. Nah, sedangkan kalau kita ingin menggunakan ke sumbu Y, caranya kita tarik garis ke sumbu Y. Nah, jadi tariknya lurus ya. Tariknya lurus, garisnya akan ketemu ini, lalu buat tanda panah. Inilah komponen vektor F ke arah sumbu Y yang kita sebut dengan Fy. Jadi itu adalah komponen vektor F ke sumbu Y. Nah, itu yang harus kita pahami di awal dulu ya, sebelum kita masuk ke penjumlahan vektor secara analitik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menentukan besar Fy? Cara untuk menentukan besarnya, yang pertama kita harus ingat dengan konsep trigonometri. Nah, mudah-mudahan Anda sudah dapat konsep itu, tapi di sini akan makan lagi, dan di UKBM sudah Bapak berikan informasinya itu ya. Kita akan cek nanti bahwa kalau kita kembali ke trigonometri, itu adalah sebuah segitiga situs. Itu akan membantu kita untuk menentukan bagaimana cara menentukan besarnya Fy. Nah, ini misalnya ya. Jadi kalau ini misalnya Bapak potong, ini ya, akan jadi seperti ini. Dengan ketentuan ini adalah Fy-nya, ini adalah ini. Jadi bagian ini sama dengan ini, maka ini kita bisa sebut dengan Fy. Sedangkan yang miring ini bisa kita sebut F. Maka dengan menggunakan aturan trigonometri sin costan ya, dengan aturan trigonometri kita akan coba jabarkan lagi, yaitu kita ketahui bahwa sin theta, nanti di matematika Anda bisa lebih berdalam lagi ya. Sin theta itu adalah sisi depannya dari sudut ya, depan theta bagi sisi miring. Maka rumusnya akan jadi sisi depannya itu adalah dari sudut inilah X, dan sisi miringnya adalah F. Inilah sin theta. Berarti kalau kita ingin mencari Fy, maka rumusnya akan jadi, kita olah sini, akan jadi F kali sin theta. Nah, inilah rumus untuk menentukan besarnya vektor yang berada, jadi besarnya komponen vektor yang berada di depan theta.
Artinya begini, FY ini kebetulan berada di depan theta, maka jadilah sin. Nah, jangan sampai anak-anak punya konsep bahwa setiap FY itu sin, tidak. Jadi FY itu adalah sebuah nama vektor yang kebetulan berada di depan sudut, dan rumusnya akan jadi F sin theta. Nanti bisa saja FY itu berada di samping. Tidak maju kita contohkan untuk menentukan besarnya komponen vektor F yang kebetulan berada di depan sudut, itu adalah F sin theta. Oke, kita sekarang ke trigonometri yang kedua, itu cos theta. Nah, cos theta ini nanti sasarannya Fx. Cos theta adalah sisi samping theta dibagi sisi miring theta. Berarti artinya sisi miring kadar theta ya. Sisi sampingnya adalah Fx, sisi miringnya adalah F. Maka besarnya Fx adalah sama dengan F cos theta. Nah, ini adalah rumus persamaan untuk menentukan besarnya komponen vektor F ke arah sempit atau yang kebetulan berada di samping theta. Itu dua dulu yang harus kita pahami. Nanti kalau kita ada masuk satu soal pasti begitu. Baik, yang terakhir trigonometri adalah tangan theta. Apa itu tangan theta? Tangan theta adalah sisi depan dari theta dibagi sisi samping dari theta. Jadi maksud yang dimaksud di sisi depan ini dari theta, yang dimaksud di samping ini. Itu maksud dari theta. Baik, sekarang kita masukkan sisi depannya apa? Sisi sampingnya adalah, nah, berarti tangan theta itu adalah Fx per Fy per Fx. Lalu apa fungsi dari tangan theta ini? Tangan theta ini bisa kita gunakan untuk menentukan besarnya sudut seandainya tidak diketahui sudutnya. Jadi caranya dengan cara kita olah ini dengan cara matematik menjadi arkes tangan dari Fy per Fx. Nah, apa maksudnya arkes tangan? Itu adalah sudut berapa. Jadi arkes tangan ini maksudnya sudut berapa ya, yang nilai tangannya itu sebesar Fy per Fx. Jadi sudut berapa yang nilai tangannya sebesar Fy per Fx, itu yang disebut dengan theta-nya. Sebagai contoh misalnya begini, contoh ya, diketahui Fy nya adalah 1, Fx nya juga 1. Berarti theta adalah arkes tangan dari 1/1 atau arkes tangan 1. Sudut berapa yang nilai tangannya 1? Ya, masih kalau kita kembali ke tabel yang kemarin sudah Pak jelaskan, itu adalah 45 derajat. Nah, berarti kalau saya ketemu model seperti ini, kita dapat tahu sudutnya 45 derajat. Itu dulu pemahaman awal terkait dengan bagaimana cara kita menentukan besarnya komponen vektor dari suatu vektor. Nah, sekarang kita lanjut lagi, yaitu contoh soal. Ya, ini semestinya lulus ya, jadi nanti kita akan lulus sedikit ya. Ini kelihatan supaya lulus. Kita kasih contoh soal dulu. Contoh soal Bapak ambil saja di soal yang ada ya. Yaitu contohnya seperti yang ada di KBM yang Bapak berikan. Sebuah vektor gayanya 50 Newton bekerja pada sebuah benda dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang horizontal. Nah, seperti ini ya. Jadi sudutnya adalah 37 derajat dengan gayanya misalnya adalah, ini langsung ke contoh ya, supaya anak mengerti. Ya, 30 derajat, 37 dengan F-nya itu adalah 50 Newton. Oke, sekarang pertanyaannya adalah gambarkan komponen vektor terhadap sudut X dan Y. Nah, cara menggambarnya sama. Jadi kita buat dulu vektornya ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi semestinya kita gambar ulang. Boleh. Jadi kalau anak ingin menggambar ulang, langkah-langkahnya adalah jadi yang lakukan. Pertama buat dulu koordinat X, Y. Setelah itu kalau punya musuh, jadi musuhnya silakan dipasang
supaya sudutnya 37 mungkin kurang lebih segini. Nah, ini 37 ya, 37 derajat. Kemudian gayanya adalah 50 Newton. Nah, pertanyaan A kan, tentukan atau gambarkan komponennya. Kita gambarkan. Cara menggambarkannya yang tadi yaitu kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, jadi inilah komponennya. Kita isi tanda panah karena ini vektor. Ini yang kita sebutkan. Dan ini juga kita tarik garis lurus. Nah, ini saya mungkin agak menurun ke atas. Jadi semestinya pakai penggaris. Nah, ya. Itu misalnya. Nah, ini di sini titiknya. Nah, ini kita sebut ya FI. Ya, jadi kita sebut. Nah, lalu berapa besar F dan G? Kembali ke rumus ini. Jadi, kita masukkan sekarang. Langsung saja kita masukkan. Karena kita sudah ketemu rumusnya, kita akan masukkan saja, yaitu kita pertama cari dulu F boleh, yaitu F cos theta. F-nya ada 50 cos theta, berarti cos 37 derajat. Nah, kembali ke tabel yang kemarin. Karena coba perhatikan tabel yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya, yaitu berapa cos 37? Cos 37 kalau kita lihat di tabel ini ya. Nah, itu besarnya adalah yaitu 4/5 ya. Nah, jadi besarnya adalah kalau kita cek ya, jadi 50 kali ini kita ganti dengan 4/5. Jadi hasilnya dihilangkan 10 berarti 40. Inilah besarnya Fx atau komponen perpindahan ke arah sumbu apa tadi? Jadi besarnya gaya ke arah sumbu. Sekarang baik kita lanjutkan lagi, yaitu kita akan mencari besarnya komponen vektor F ke arah sumbu Y. Caranya kita gunakan rumus Y, itu kembali ke rumus Y yang sudah kita bahas ya tadi, yaitu besarnya adalah dari rumusnya yaitu F sin theta. Berarti masukkan nilai F-nya yaitu sebesar 40 sin 30. Nah, sekarang masukkan tadi cosnya sudah 4/5, berarti sin-nya adalah itu 3/5. Jadi dikali ini kita ganti dengan 3/5. Jadi silakan kembali lihat tabelnya, hasilnya nanti dapat, ini kita sederhanakan dapatlah 30. Inilah besarnya komponen gaya F ke arah sumbu Y. Jadi itu contoh pertama kita terkait bagaimana cara kita menentukan besarnya komponen vektor ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, sekarang kita akan coba lagi satu soal saja ya. Lagi satu soal. Kembali Bapak akan gunakan soal ini sebagai acuan, yaitu misalnya diketahui sekarang gambarnya sudah ada. Ini lebih mudah sekarang. Jadi gambar sudah ada, bagaimana cara kita menentukan besarnya komponen vektor pada sumbu X dan Y, yaitu kita akan langsung mengaplikasikannya ke dalam beberapa vektor. Jadi artinya kita akan menggunakan metode penggunaan vektor ini untuk menjumlahkan beberapa vektor dengan menggunakan konsep metode analitik. Oke, kita akan coba. Seperti ini. Baik. Nah, jadi caranya ada soal model seperti ini. Nah, ini misalnya. Jadi kita gambarkan dalam sungkit dan Y. Kemudian dalam model ini ada 3 buah vektor. Jadi ada F1, itu yang sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian ada F2, yang F1 ini besarnya adalah 3 Newton, F2 besarnya adalah 6 Newton, yang sudutnya 60 derajat, dan yang terakhir adalah F3 yang besarnya 3 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah resultan vektor atau jumlah vektor dari ketiga vektor ini?
Ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah kita sama dengan tadi, yaitu menguraikan vektor-vektor yang membentuk sudut. Nah, terus yang tidak membentuk sudut tidak perlu diuraikan. Ya. Jadi kita uraikan dulu vektor F1 ya ke sudut X ini, kita tarik ke bawah. Sudah dapat di sini kita namai ini. Ya, sampai sini kita kasih tanda panah, kita sebut dengan F1X. Kemudian kita uraikan juga ke sumbu Y ini sampai di sini, dari sini sampai sini kita namai ini F1Y. Nah, itu dulu langkah pertama kita. Kemudian langkah berikutnya adalah kita uraikan juga ini ke sumbu X. Nah, sampai di sini, nah ini kita sebut dengan F2X. Sedangkan ke arah sumbu Y-nya kita namai dia ini. Nah, ini kita namai ini F2Y. Nah, berarti sekarang setelah kita uraikan ini, selanjutnya kita akan kumpulkan komponen vektor ini itu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Jadi kita akan kumpulkan ini ke arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang langkah berikutnya yang kita cari, jadi ini langkah pertama. Kalau kita sebut ini penguraian vektor dulu. Kemudian langkah kedua adalah ini, yaitu menentukan sigma Fx dan sigma Fy. Sigma Fx dan sigma Fy, artinya jumlah vektor ke arah sumbu X dan arah sumbu Y. Kita mulai dari sigma Fx. Nah, sigma Fx berarti yang kita pikirkan adalah vektor-vektor yang berada pada sumbu X. Yang mana saya akan berada sumbu X? Yang berada pada sumbu X adalah vektor ini. Yang paling tadi. Jadi kalau kita gambar ulang seperti ini. Jadi ada F3, kemudian ada F1X dan ada F2X. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari vektor ini adalah berapa? Ada 3 vektor, yaitu 2 vektor ke kanan dan 1 vektor ke kiri. Nah, langkahnya bagaimana kalau ada 2 vektor yang berlawanan arah? Nah, tentu saja kita harus cari selisihnya, yaitu yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. Berarti sigma Fx ini akan jadi F1X tambah F2X kurang F3. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah F1X? Ini perhatikan sekarang. Kembali ke sini. Kalau kita perhatikan F1X-nya itu adalah ini. Ini F1X ini berada di mananya sudut. F1X ini berada di, bukan di depan sudut ya. Ya, kalau kita lihat dari sudutnya ini kan F1X ini kalau kita bawa ini simetris dengan ini. Karena simetris dengan ini berarti F1X ini berada di depan sudut. Kembali ke konsep trigonometri tadi, kalau berada di depan sudut, maka yang kita pakai rumusnya adalah sin cos. Ya, itu saja. Sin berarti F1 sin 30 derajat. Lalu berikutnya F1Y. Nah, perhatikan ini F1Y-nya. Sorry, bukan F1Y. F1Y perhatikan. Nah, ini berada sebelah mana sudut? Kembali ingat trigonometrinya. Jadi ini berada di samping sudut 30. Kalau samping berarti F1 cos 30. Berikutnya lagi adalah menentukan F2X di sini. Sebelah mana sudut? Sudutnya ini. Yaitu samping sudut. Karena samping berarti kembali ke rumus ini. Ya, kalau samping sudut berarti F2 cos 60 derajat. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa jadi menentukan sin atau cos ini bukan bergantung pada X atau Y, tetapi bergantung pada sebelah mana vektornya berada. Jadi sebelah mana komponennya berada. Kalau berada di sampingnya, berarti dia
cos. Jadi sampingnya kayak ini F1Y cos. F1Y cos karena dia di samping. Jadi ini sampingnya 30, ini sampingnya 60. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian F2Y. F2Y ini. Ini sebelah mananya sudut 60. Kalau kita perhatikan ini berada di 60 ini, berarti ini depannya, berarti ini sama. Ini 60 ini F1. Ini sama dengan rumus yang kita belajar tadi. Yaitu F2 sin 60 derajat. Nah itu. Ini poin-poin yang harus kita ketahui dulu, lalu kita bisa masuk ke sini. Jadi kalau kita ketahui, kita masukkan aja. F1X kita masukkan, yaitu F1 sin 30 derajat. Ditambah F2X. Ini berarti F2 cos 60 derajat. Kemudian dikurang F3. Nah, sekarang masukkan nilai-nilainya. F1 itu adalah 3. Sin 30 kembali lihat di tabel. Berapa sin 30-nya? Itu setengah. F2 masukkan 6. Nah, berapa cos 60? Cos 60 juga setengah. Dikurang F3 berapa? 3. Berarti kalau kita jumlahkan 3/2 tambah 6 kali setengah 3 dikurang 3 berarti untuk sigma Fx nya itu kita dapatkan dengan mengilang 3/2. Ini dulu yang menjadi catatan kita untuk besarnya sigma Fx. Itu baru langkah yang kedua. Yang berikutnya adalah menentukan besarnya resultan vektor ke sumbu Y. Nanti kita masuk ke sigma Fy sekarang. Nah, yang mana resultan vektor ke sumbu Y? Resultan vektor ke sumbu Y adalah yang ke arah sumbu Y. Ini perhatikan. Vektor-vektor yang berada pada sumbu Y yang mana saja? Tentu saja itu adalah F. Apa? Yang ke atas ya. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Kalau kita gambarkan ini adalah F1Y, ini adalah F2Y. Jadi yang ke atas dikurangi yang ke bawah, berarti F1Y dikurang F2Y. Masukkan nilainya. F1Y perhatikan ini yang sudah kita jabarkan tadi. Ya, kita sudah jabarkan itu F1 cos 30 derajat dikurang F2Y. Ini itu F2 sin 60 derajat. Ya, kita masukkan F1 nya 3 dengan ini. Kemudian cos 30 adalah setengah akar 3 dikurang F2 nya adalah 6, sin 60 nya adalah setengah akar 3. Jadi nilai sin cos tangan dari trigonometri sudut istimewa itu harus kita ingat ya, tidak perlu kita hafalkan. Kita masukkan dapat 3/2 akar 3 dikurang 3 akar 3. Oke. 3 ya. 6 kali setengah. Ya. 6 kali setengahnya ini adalah setengah akar 3. Oke. Kalau F1 nya 3, 3/2. Atau biarkan 6/2 akar 3. Nah, kalau 6/2 akar 3, 3 dikurang 6 itu adalah min 3/2 akar 3. Nah, ini resultan vektor ke arah sumbu Y. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah jadi kita akan masukkan nilai ini ke dalam resultan. Jadi inilah langkah terakhir kita, yaitu menentukan resultannya. Jadi menentukan resultannya, ini langkah yang ketiga. Resultan vektornya ya. Nah, rumus untuk resultannya adalah akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Masukkan ya 3/2 kuadrat ditambah min 3/2 akar 3 kuadrat. Nah, ini silakan anak-anak secara matematika dikembangkan lagi. Yang jelas kalau Bapak caranya adalah ini untuk kita selesaikan 3/2
kuadrat. Jadi ini 3/2 ya. Ditambah ini min 3/2 dikuadratkan kan hilang minnya. Maka 3 dikuadratkan jadi 3 kan, berarti 3/2 kuadrat. Berarti jumlahnya kita tanyakan di sini ada berapa? Ada 4/2. Sorry. Jadi ini kan 1 3/2 kuadrat, ini 3/2 berarti 1 tambah 3 jadinya 4. 4 3/2 kuadrat. Akar dari 4 adalah 2. Akar 3/2 kuadrat adalah 3/2. Inilah sehingga hasilnya adalah 3 meter. Berarti kesimpulannya adalah besarnya resultan vektor jika gambar vektornya seperti itu adalah 3 meter. Ya, nah untuk cara menyelesaikan ini silakan anak masing-masing menggunakan kemampuan matematika. Tapi kalau Bapak modelnya adalah seperti ini. Oke, nah jadi demikianlah metode penjumlahan vektor menggunakan metode analitis. Nah, saatnya kita akan coba kenal sedikit saja terkait dengan vektor satuan ya, tapi tidak akan Bapak singgung banyak ya, Bapak hanya menyinggung sedikit saja. Contoh vektor satuan. Ya, hapus ini saja. Ya, vektor satuan ini yang terakhir. Yang lain vektor satuan adalah vektor yang nilainya satu satuan. Jadi vektor yang nilainya satu satuan. Ini biasanya dinamakan dengan sebuah lambang yaitu I, J, dan K. Nah seperti ini ya. Sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X vektor satuannya kita namakan dengan I. Kemudian sumbu Y, J, dan sumbu Z, K. Nah seperti itu. Jadi cara menulisnya adalah isi topi kayak tanah panah. Itu cara menuliskan sebuah vektor satuan. Nah sekarang sebagai contoh ya, misalnya vektor A itu misalnya adalah 2,3,4 itu misalnya. Maka untuk menulisnya dalam vektor satuan A sama dengan 2i tambah 3j tambah 4k. Nah itu contoh cara penulisannya kalau kita dapatkan model seperti ini. Nah jadi selanjutnya nanti kita akan lanjut ke video pelajaran berikutnya, yaitu bagaimana cara menjumlahkan dan mengalikan dua buah vektor satuan. Baik, jadi demikian video untuk kali ini terkait dengan penjumlahan secara analitis. Kita akan lanjutkan ke video-video pelajaran berikutnya. Terima kasih.